Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami pagi ini. Terima kasih untuk kasih setia yang Tuhan pertontonkan dalam hidup kami. Dari satu hari ke satu hari. Sampai dengan hari ini kami menyadari betul Tuhan bahwa kami tidak kekurangan keuntungan waktu kami mengikuti jalan-jalan Tuhan. Pagi ini karena Tuhan ada bersama kami minta tolong Tuhan berbicara buat kami dari firman. Roh Kudus tolong kami supaya kami mudah memahami firman Tuhan pagi hari ini. Sehingga waktu kami pulang dengan membawa pemahaman akan kebenaran. Dan berani hidup dalam kebenaran tiap-tiap hari. Sehingga dari cara hidup kami yang benar ada banyak orang dipermudah untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Serahkan waktu-waktu ini kepada Tuhan sementara kami belajar, Tuhan memberkati kami. Buat Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu izinkan saya pagi hari ini berbagi kepada kita bersama tentang persoalan begini. Sangat penting bagi saudara dan saya untuk ikuti saja proses yang memang saudara dan saya harus jalani dalam hidup. Sebab waktu saudara dan saya keras kepala dan melawan dalam proses, percayalah bahwa yang susah itu kita. Jadi saya undang saudara untuk langsung saja buka dengan saya Pak, Ibu. Dalam kitab Ayub pasal yang ke-9, saya akan baca untuk kita ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Ayub pasal yang ke-9, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Kalau Bapak dan Ibu sudah dapat, saya akan baca untuk kita. Judul perikopnya, jawab Ayub, tidak seorang pun dapat bertahan di hadapan Allah. Nah ayat 1 Pak Ibu. Tetapi Ayub menjawab, sungguh aku tahu bahwa demikianlah halnya. Masakan manusia benar di hadapan Allah? Jikalau ia ingin berperkara dengan Allah, 1 dari 1000 kali ia tidak dapat membantahnya. Allah itu bijak dan kuat, siapakah dapat berkeras melawan dia dan tetap selamat? Nah saudara harus ingat bahwa waktu statement ini, pernyataan-pernyataan ini Ayub ucapkan, itu bukan pada momen waktu dia baik-baik saja. Sebab statement ini waktu Ayub mengucapkannya, itu dia sudah berada tuh atau sedang berada pada apa yang saya sebut dengan istilah tragedi kehidupan Pak Ibu. Seperti kita tahu bersama di Ayub pasal yang pertama, Tuhan tuh bilang buat setan bahwa tidak ada manusia seperti Ayub Tuhan temukan di bumi. Laki-laki yang takut akan Tuhan, jujur, saleh, dan menjauhi kejahatan. Lalu setelah kisah itu tertulis, berikutnya ini yang kita tahu. Ayub mengalami tragedi dalam dia punya hidup itu. Saya menyebutnya tragedi sebab apa yang Ayub alami itu mengerikan kalau dalam bahasa saya. Coba saudara bayangkan. Yang pertama yang Ayub alami adalah begini, dalam kurun waktu 1 malam, 10 dari anaknya itu meninggal dalam waktu yang bersamaan. Nah itu mengerikan Pak Ibu. Sebab kita saja 1 orang anak meninggal saja, itu sudah putar balikan kita punya dunia kan. Membuat kita mengalami goncangan dalam diri karena kita punya salah satu putra atau putri itu meninggal. Apalagi coba saudara bayangkan. 10 anaknya pada usia matang meninggal dalam satu malam gitu. Itu merupakan tamparan sangat keras, tragedi kehidupan yang sukar buat orang untuk bisa memikulnya seorang diri. Itu saja yang Ayub alami tidak. Alkitab bilang berikutnya adalah begini. Laki-laki paling kaya di bumi belahan timur itu dalam kurun waktu singkat kehilangan seluruh yang dia punya.
Dia bukan cuma orang terkaya di satu wilayah saja atau satu kabupaten aja atau satu kota, Pak, Ibu. Alkitab bilang di bumi belahan timur dia laki-laki paling kaya. Lalu tiba-tiba yang terjadi adalah semua yang dia punya hilang. Bukankah itu adalah tragedi? Itu saja tidak. Kemudian Alkitab bilang Ayub punya sahabat. Sejatinya di musim kesukaran sahabat itu harus ada bersama-sama dengan kita. Bukan cuma tertawa bersama tetapi menangis bersama. Tapi pada momen Ayub mengalami tragedi, 3 sahabatnya datang bukan untuk menguatkan, bukan untuk tepuk dia punya pundak sambil berkata, mari kita hadapi sama-sama. Tidak, 3 sahabatnya datang untuk hakimi Ayub, coba. Itu kan mengerikan, artinya di tengah-tengah tragedi hidup dia tidak punya orang yang bisa berdiri dengan dia. Itu adalah tragedi paling mengerikan sebenarnya menurut saya ketika kita tidak punya siapa-siapa yang berdiri bersama-sama dengan kita. Lalu yang keempat Alkitab bilang, sahabatnya hakimi dia, istrinya tidak berfungsi sebagai seorang penolong. Waktu Ayub mengalami tragedi itu istrinya marah kan. Kemudian istrinya bilang kepada Ayub, masa kamu sudah alami kejadian-kejadian kayak gini dan kamu masih menyembah Tuhan? Lalu istri Ayub bilang ini, kutukilah Allahmu, kemudian matilah. Artinya penolong yang seharusnya ada pada musim kesukaran pun marah dengan realita yang dia hadapi. Kemudian dia bilang sama Ayub, masa kamu masih menyembah Tuhan? Harusnya pada tragedi ini tinggalkan aja Tuhan gitu. Kalau perlu kutuki aja Tuhan, setelah kamu selesai kutuki Tuhan kamu mati lebih baik. Nah itu kan mengerikan Pak Ibu. Lalu yang terakhir ini yang Alkitab bilang, Ayub menderita sakit yang gak ada orang yang bisa diagnosa, memberikan diagnosa sampai hari ini. Kira-kira hari itu dia sakit apa? Cuma ini yang Alkitab bilang, tubuhnya borokan, bau, karena alasan ini aja, dia diserang oleh gatal pada tubuh, sehingga waktu tubuhnya sangat gatal, digaruk dengan beling pun, rasa gatal tidak hilang Pak Ibu. Secara kita digigit oleh 5 nyamuk saja, 5 gigitan saja pada kulit, itu udah gatal dan kita setengah mati. Coba saudara bayangkan, ini laki-laki gatal tiap hari, kira-kira 9 bulan para ahli bilang, dia menderita penyakit kira-kira 9 bulan lamanya, gatal tiap hari, digaruk pakai beling, gatal nggak hilang. Bayangkan betapa menderitanya ini laki-laki. Nah seharusnya logika berpikir manusia, kemanusiaan kita, menekankan kepada kita bahwa ini tragedi. Tuhan telah berlaku tidak adil. Di mana Tuhan waktu kejadian-kejadian kayak gini terjadi. Anak saya kenapa meninggal, istri saya kenapa pergi, sahabat saya kenapa hakimi saya, harta benda saya kenapa hilang seketika, kenapa tubuh saya diserang oleh sakit, saya salah apa? Ketika orang mulai mempertanyakan itu, rata-rata terbanyak Pak Ibu, orang akan memilih untuk marah pada Tuhan, kemudian meninggalkan Tuhan. Karena kebiasaan berpikir manusia ketika kita mengalami tragedi dalam hidup, yang kita soroti adalah ketidakadilan Tuhan sedang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi coba saudara lihat, ini yang Ayub ucapkan, justru pada waktu tragedi terjadi dalam hidup. Coba saudara lihat di ayat 2. Di ayat 2 ini yang dia bilang, kalimat terakhir dia bilang, saya baca aja, sungguh aku tahu bahwa demikianlah halnya. Masakan manusia benar di hadapan Allah? Dari kalimat ini aja dia lagi berupaya untuk kasih tahu buat kita Pak Ibu bahwa sebenar-benarnya kamu tidak bisa memposisikan diri sebagai yang paling benar dan Tuhan pasti yang paling salah. Dengan realita yang terjadi dalam kamu punya hidup, Ayub berkata sebenar-benarnya kalau kamu berhadapan dengan Tuhan, Tuhan itu pasti benar. Tidak mungkin manusia benar apabila disandingkan dengan Tuhan punya realita bahwa untuk seterusnya dan sampai selama-lamanya dia adalah Tuhan yang paling benar. Dari statement ini Ayub tidak berupaya membantah atau bahkan menyalahkan Tuhan
untuk tragedi mengerikan yang dia sedang hadapi dalam hidup. Makanya kenapa dia angkat isu ini, masakan manusia benar di hadapan Allah. Artinya dia tidak berupaya bela diri. Tuhan, saya sudah A, saya sudah B, saya sudah C, saya sudah kasih segini untuk Tuhan, saya sudah mengabdi kepada Tuhan. Masa ini terjadi untuk saya? Bukan itu yang Ayub bicarakan. Yang dia sadari dalam perenungannya secara pribadi, justru pada waktu tragedi terjadi pada kehidupannya, ini yang dia angkat isunya. Masakan manusia benar di hadapan Allah? Artinya kamu tidak bisa bela diri. Mau benarkan diri dari sisi mana? Sebab intinya adalah begini, Tuhan itu tidak bikin salah. Nah sekarang kan ini yang perlu kita pertimbangkan Pak Ibu. Dengan semua tragedi atau bahkan proses mengerikan yang saudara dan saya sedang jalani dalam kehidupan, coba pertanyakan ini untuk diri sendiri. Jangan-jangan kita sedang ada pada posisi mempertanyakan Tuhan. Jangan-jangan kita sedang ada pada posisi menyudutkan Tuhan di pojok ruangan sambil menudingkan jari pada Tuhan dan berkata bahwa yang terjadi dalam hidup saya, kengerian yang sedang saya hadapi ini karena Tuhan yang salah. Jangan-jangan kita sedang melakukannya. Secara kalau saudara dan saya mau jujur membandingkan diri kita dengan apa yang Ayub alami, Pak, Ibu, yang kita alami tidak seberat yang Ayub alami. Tapi coba saudara lihat, cara dia melihat perkara yang sedang dia hadapi itu beda. Dia tidak memposisikan Tuhan sebagai yang bersalah. Dia memberitahukan kepada diri sendiri, masakan manusia benar. Artinya Tuhan tidak salah pada kejadian ini. Halo? Coba, saudara lihat ayat yang berikutnya. Ayat yang berikutnya ini yang dia bilang kan. Jikalau ia ingin berperkara dengan Allah, 1 dari 1000 kali ia tidak dapat membantahnya. Jadi Ayub bilang begini, saya nggak mungkin benar di hadapan Allah. Karena Allah tidak pernah salah. Kalau toh saya bantah dia, kalau toh saya berperkara dengan dia, berperkara itu tegur Tuhan gitu. Berperkara itu artinya Tuhan tuh salah loh. Bikin kayak gini untuk saya punya hidup. Tuhan tuh lagi ngapain dengan saya punya hidup. Saya tidak bikin salah apa-apa, kenapa saya harus mengalami seluruh tragedi dalam saya punya hidup. Nah Ayub bilang ini, kalau toh kamu ingin berperkara dengan Tuhan, tegur Tuhan atau kata berperkara itu riyib, bahasa Ibraninya bilang tegur atau melawan Tuhan. Kalau toh kamu tegur Tuhan, kalau toh kamu mau melawan Tuhan, ini yang Ayub bilang. 1 dari 1000 perkara, waktu kamu sampaikan kepada Tuhan, kamu tidak mungkin menang. Jadi Ayub bilang, kalau toh kamu hadapi ini tragedi, jangan tegur Tuhan. Karena dia tidak bikin salah. Kedua, jangan melawan Tuhan dalam tragedi ini. So kalau toh kita mau lawan dia, 1 dari 1000 perkara, kita nggak ada benarnya sama sekali dalam 1000 perkara yang kita upayakan untuk komunikasikan kepada Tuhan tentang bagaimana salahnya dia sedang bekerja dalam hidupnya kita. Jadi hari itu di tengah-tengah tekanan dan proses berat dalam kehidupan, ini yang Ayub bilang, sudah. Tidak usah membenarkan diri. Tidak usah menyalahkan Tuhan. Jangan tegur Tuhan untuk apa yang terjadi dalam hidupnya kita. Jangan melawan Tuhan ketika tragedi mengerikan terjadi dalam kehidupannya kita. Sebaliknya Pak, Ibu, coba sudah lihat ayat lanjutan. Di ayat berikutnya ini yang Ayub bilang tentang Tuhan. Allah itu bijak. Allah itu kuat. Siapa yang berkeras melawan dia dan dapat selamat? Coba suruh bayangkan, ini laki-laki. Cara berpikirnya itu udah di luar rata-rata. Saya bayangkan, tragedi dia hadapi, dia punya kesempatan salahkan Tuhan? Punya. Dia punya alasan untuk marah-marah sama Tuhan? Punya. Dia punya alasan untuk bantah Tuhan dalam semua perkataan yang dia pernah pelajari tentang Tuhan? Punya. Tapi dia tidak melakukannya Pak Ibu. Sebaliknya di ayat 4 ini yang dia katakan di hadapan Tuhan. Tuhan itu bijak. Kalau berkata Tuhan bijak pada momen kita nggak mengalami apa-apa, itu gampang Pak Ibu. Masalahnya ini yang Alkitab kasih tahu kepada kita.
waktu Ayub berkata Tuhan itu bijak, itu pada momen dia lagi ngalami 5 tragedi hebat itu. Nah sekarang kan ini yang perlu kita review ulang tentang kita Pak Ibu. Pada tragedi apapun atau mungkin saya gunakan bahasa ini. Pada proses apapun yang hari ini saudara dan saya sedang hadapi atau jalani. Coba pertanyakan ini. Kita berani tetap bilang Tuhan itu bijak enggak? Secara Ayub berani berkata dalam tragedi. Tuhan itu bijak. Coba lihat. Dia enggak tegur Tuhan. Dia enggak melawan Tuhan. Dia tidak menegaskan bahwa Tuhan salah dengan apa yang terjadi dalam saya punya hidup. Tapi ini yang dia bilang, Tuhan itu bijak. Halo? Coba mari saya jelaskan kepada saudara, apakah bijak? Kata bijak dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan kata ini Pak Ibu, hakam. Hakam itu artinya begini, Tuhan itu bijaksana dalam tindakan. Dia tidak pernah salah bertindak. Coba saudara lihat, anak meninggal 10 orang. Dan dia bilang, Tuhan tidak pernah salah bertindak karena Tuhan bijak dalam tindakan. Harta benda dikumpulkan susah-susah, dalam kurun waktu berdekatan hilang begitu saja. Ini yang Ayub bilang, Tuhan tidak pernah salah dalam tindakan. Tuhan bijak dalam tindakan. Istri tinggalkan dia dalam proses berat. Ayub berkata, Tuhan tidak pernah salah dalam tindakan. Sahabat-sahabat hakimi dia tetap berkata, Tuhan tidak pernah salah dalam tindakan. Kemudian dia alami penyakit yang mengerikan. Dia keluarkan kalimat ini. Tuhan tidak pernah salah dalam tindakan. Bayangkan Pak Ibu. Artinya kalau Ayub yang mengalami tragedi hebat aja bisa berani mengeluarkan statement bahwa pada kejadian yang saya alami Tuhan tidak pernah salah dalam tindakan. Sewaktu Tuhan bertindak dalam kebijaksanaan. Berarti semua saudara dan saya punya potensi yang sama untuk bisa berkata dalam kita punya tekanan kehidupan atau proses kehidupan yang kita jalani. Harusnya saudara dan saya punya kans yang sama, kesempatan yang sama untuk bisa berkata kepada Tuhan bahwa somehow dia tetap bijaksana dalam dia punya tindakan. Amin Pak, Ibu. Nah kata bijak di situ, hakam, Ibrani bilang, itu arti yang kedua adalah ini. Tuhan itu mahir dalam seni membentuk. Jadi kalau saudara bertanya hari ini, kenapa hari itu dia tidak marah Tuhan? Kenapa hari itu dia tidak salahkan Tuhan? Kenapa hari itu dia tidak melawan Tuhan aja? Coba bayangkan, saya tidak bikin salah apa-apa, lalu tiba-tiba saya harus alami tragedi. Kenapa dia tidak lawan Tuhan? Alasannya itu aja Pak Ibu. Karena di dasar pemahamannya yang paling dalam, dia telah tiba kepada keyakinan bahwa Tuhan itu hakam, Tuhan itu bijak. Dia tidak pernah salah dalam tindakan. Tapi yang kedua, Tuhan itu bijak. Artinya begini, Tuhan adalah ahli dalam seni membentuk. Berarti hari itu yang Ayub pahami adalah begini, oh Tuhan lagi bentuk saja. Dan waktu dia bentuk, dia bukan penjunan kemarin sore istilahnya. Dia bukan tukang atau penjunan, kita nih tanah liat, Tuhan tuh penjunan yang bikin bejana dan suka-suka dia aja atau amatiran, enggak. Ini yang Ayub bilang, Tuhan itu mahir dalam seni membentuk. Jadi keyakinan Ayub adalah saya sedang jatuh di tangan ahli yang mahir dalam seni membentuk. Jadi ini yang Ayub yakini, saya cuman sedang dibentuk. Dan yang bentuk saya bukan amatiran, yang bentuk saya itu ahli. Makanya kenapa dia tidak melawan. Nah ini yang perlu kita pertimbangkan ulang Pak Ibu. Apakah sampai hari ini saudara dan saya masih tetap ada pada keyakinan yang sama. Bahwa Tuhan itu penjunan, ahli membentuk. Kalau dia turun tangan dalam kita punya kehidupan,
maka yang sedang dia kerjakan itu pasti hasil bagus. Kalau amatiran bikin bejana, hasil tidak teruji. Tapi kalau ahli turun tangan lalu membentuk bejana, itu bejana pasti jadi bagus. Nah, apa yang kemudian Ayub yakini adalah Tuhan itu ahli membentuk. Makanya kenapa dia tidak melakukan perlawanan. Sekarang saudara dan saya perlu berani berkata kepada diri sendiri bahwa tidak, saya cuma lagi dibentuk. Dalam tekanan ini saya cuma lagi dibentuk oleh tangan ahli. Dalam air mata ini, dalam ratapan ini, dalam realita dada sesak ini, dalam keadaan tidak menyenangkan ini, Tuhan tidak salah bertindak. Dia ahli, dia cuma lagi bentuk saya. Kalau dia selesai bentuk saya dan saya tidak melawan, saya pasti jadi bagus. Karena yang bentuk adalah tangan ahli. Nah, itu pemahaman yang saudara dan saya harus bangun dalam keyakinan kita. Supaya begini Pak Ibu, waktu Anda dan saya masuk dalam proses hidup, kita tuh gak baper. Gak bawa perasaan, oh Tuhan gitu ya. Oh Tuhan gak adil ya. Oh Tuhan suka begini ya caranya Tuhan bermain. Kita sudah tidak bermain di level itu Pak Ibu. Karena harusnya semakin lama kita ikut Tuhan, semakin banyak kita dengar firman, semakin banyak kejadian terjadi dalam kehidupan kita. Lalu kita melihat hal-hal hebat Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Harusnya Anda dan saya semakin mengenal Tuhan, bahwa di dalam Dia tidak pernah ada rancangan kecelakaan untuk hidup Anda dan saya. Sesusah-susahnya proses yang kita alami, Tuhan tidak pernah punya pikiran untuk bunuh kita dalam proses Pak Ibu. Tidak pernah. Yang dia sedang kerjakan cuman itu tuh, bentuk saudara dan saya dalam realita keahlian tangannya. Nah itu yang Ayub yakini. Makanya kenapa dalam proses atau tragedi yang dia hadapi, dia tidak melawan. Coba saudara lihat ayat yang keempat. Di ayat yang keempat, kata kedua yang dia bilang tentang Tuhan adalah, Tuhan itu bukan cuman bijak, Tuhan itu kuat. Koah bahasa Ibrani, koah itu artinya begini, Tuhan itu berkekuatan dan gak bisa disenggol. Saudara mau senggol dia dari sisi mana? Dia akan tetap teguh dalam kekuatannya. Saudara mau lemahkan Tuhan dari sisi mana? Maka yang terjadi adalah dia akan tetap teguh dalam kekuatannya. Saudara mau melawan Tuhan dari sisi mana? Kalau kita mau melawan Tuhan dari sisi manapun, dia itu koah. Dia itu punya kekuatan yang sangat teguh, yang gak bisa digoyang. Artinya siapa lawan Tuhan, yang kalah pasti kita. Itu yang Ayub bilang. Makanya ketika hadapi proses, ikuti saja dalam pemahaman yang benar mengenai siapa Tuhan. Supaya pada akhirnya Anda dan saya tidak dirugikan. Sebab kemudian coba saudara lihat kalimat yang Ayub ucapkan kan. Di ayat 4, Allah itu bijak, Allah itu kuat. Siapa dapat berkeras melawan dia dan tetap selamat? Kata berkeras Ibrani bilang kasa. Kasa tuh artinya ini, melawan tuh berkeras tuh artinya ini, keras kepala. Jadi Ayub bilang, Tuhan itu bijak, Tuhan itu kuat. Siapa bisa keras kepala lawan dia? Berkeras atau kasa, arti yang kedua adalah begini. Siapa bisa, kalau Tuhan tekan kita, siapa yang bisa lawan itu tekanan, berkeras. Jadi Ayub bilang, kalau Tuhan sedang kerjakan kita dalam tangan mahirnya yang membentuk, saudara dan saya jangan keras kepala. Kalau Tuhan lagi tekan, tangannya lagi tekan kita dalam proses membentuk, nah jangan dilawan. Sewaktu Anda dan saya, satu, keras kepala. Dua, melawan waktu ditekan. Tiga, kata kasa itu artinya berkeras itu artinya ini. Gak mau diremukkan oleh Tuhan. Bayangkan, keras kepala, tidak mau ditekan, tidak mau diremukkan, susah untuk dibentuk. Itu berkeras, kasa. Kalau saudara dan saya, mari saya ulang. Keras kepala,
sukar ditekan, sukar diremukkan, sukar untuk dibentuk. Nah ini yang Ayub bilang, kamu gak selamat. Mari saya jelaskan supaya nanti kita paham, pulang kita paham. Bahwa kalau toh memang harus jalani proses, terbuka saja. Yakini Tuhan bijak dan kuat. Tapi langkah berikutnya adalah ini, jangan keras kepala waktu dibentuk. Jangan susah ditekan atau susah diremukan. Jangan jadi orang yang sukar dibentuk. So waktu saudara dan saya melakukannya dalam hidup kita, Ayub bilang ini, kamu ndak akan selamat. Kata selamat di situ Ibrani bilang salam. Salam itu artinya the covenant of peace. Ikatan janji perdamaian. Nah, waktu ternyata ini yang Ayub berupaya kasih tahu. Waktu Tuhan bentuk kamu. Lalu yang terjadi adalah kamu melawan, keras kepala, sukar diremukkan, sukar ditekan, sukar dibentuk. Yang terjadi adalah the covenant of peace itu gak terjadi dalam hidup saudara dan saya. Covenant of peace itu artinya ini Pak, Ibu, ikatan perjanjian. Sebuah ikatan yang menegaskan bahwa Tuhan itu bersekutu dengan kita. Dia berpihak pada kita. Jadi Ayub bilang, kamu dalam proses, kamu ngelawan, keras kepala, gak mau dibentuk, gak mau diremukan, lihat aja. Tuhan tidak akan berdiri dengan kamu dalam hidup. Tuhan tidak akan jadi sekutu dalam kamu punya hidup. Yang terjadi adalah kamu akan hadapi kesukaran seorang diri. Dan siapa aja yang menghadapi kesukaran seorang diri, Bapak Ibu, tidak mungkin menang. Kalau Tuhan tidak menjadi sekutu dalam kita punya hidup. Halo? Saudara tentu masih ingat di gereja-gereja lama. Itu biasanya kalau pemberkatan, jadi pemberkatan maksud saya kalau jemaat mau pulang lalu ada doa berkat. Itu biasanya kan pendeta atau gembala keluarkan kalimat ini dalam doa berkat kan. Tuhan kiranya memberkati engkau. Tuhan kiranya menyinari, mengaruniakan engkau dengan kasih karunia dan damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Saudara masih ingat itu? Kalimat itu kalimat penting. Jadi kalau saudara terima doa berkat lalu saudara dengar kalimat ini. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tahukah saudara itu artinya bahwa Tuhan akan menjadi sekutu dalam hidupmu? Menyinari engkau dengan wajah itu artinya begini, Tuhan tidak akan mungkin memalingkan wajahnya terhadap engkau. Wajahnya itu hanya akan fokus kepadamu saja. Jadi dia akan bersekutu dengan engkau. Sehingga waktu engkau mengalami kesukaran, dia ada di situ. Waktu ada orang lawan kamu dalam hidup, Tuhan ada di situ untuk bela kamu dalam hidup. Tuhan bersekutu dengan kamu. Karena alasan apa? Dia punya itu tuh, the covenant of peace. Ikat janji berdamai dengan kita. Tuhan berdamai dengan kita. Kita bukan lawannya Tuhan, makanya dia akan berpihak untuk hidup saudara dan saya. Dia akan bela kita dalam kehidupan, dia akan tolong kita dalam kehidupan. Karena dia mengikatkan dirinya dengan kita dengan menggunakan itu tuh, salam atau kata lain, shalom atau kata lain. Dia mengikat dirinya dengan kita dengan ikatan damai, the covenant of peace, ikat janji damai. Nah Ayub kenapa enggak lawan Tuhan? Kenapa waktu proses dia harus alami? Dia enggak keras kepala. Dia kasih diri aja, Tuhan mau bentuk aja sudah. Bentuk aja, tidak apa-apa. Sebab ini yang dia tahu. Kamu lawan Tuhan, kamu keras kepala, kamu tidak mau diremukan, kamu sok tahu tentang hidup. Yang terjadi adalah kamu enggak punya sekutu dalam hidup. Kalau kamu tidak punya sekutu dalam hidup, kamu bahaya dalam proses hidup. Proses hidup selesai dan kamu pun selesai. Halo? Bapak Ibu masih ingat pemazmur tulis? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu beserta dengan aku. Prinsipnya pemazmur bilang, kalau toh saya memang harus masuk dalam lembah kekelaman,
saya nggak akan takut bahaya sebab saya punya sekutu. Ada pribadi yang mengikat janji damai dengan saya. Makanya dalam lembah kelam sekalipun nggak ada orang yang takut hadapi lembah kelam. Kenapa? Tuhan bersekutu dengan kita. Dia ikat dirinya dengan the covenant of peace, ikat janji damai dengan kita. Makanya coba saudara lihat, sampai akhir dari tragedi hidupnya, Ayub tetap berdiri. Ayub tidak kalah dalam proses hidup. Ayub memenangkan dia punya cerita. Karena Ayub hebat? Bukan. Karena dia telah menjadikan Tuhan sebagai sekutu dalam tragedi hidup. Hasilnya dia selesai. Selesai dalam kemuliaan dan kemegahan. Coba, kata selamat atau salam punya pengertian yang berikutnya adalah begini. Upah, ketiga, ganti rugi, empat, utuh di dalam. Berarti ini yang Ayub bilang, terpulihkan dari dalam. Jadi ini yang Ayub bilang, kamu kalau hadapi tragedi hidup, yang harus kamu kerjakan adalah begini. Akui Tuhan itu bijak, akui Tuhan itu kuat. Jangan keras kepala lawan dia. Jangan tolak waktu ada musim untuk diremukan. Jangan tolak waktu ada musim saudara dan saya harus ditekan. Kenapa? Sebab begini ini yang dia bilang. Siapapun yang berkeras melawan Tuhan mereka gak selamat. Artinya dia bilang kalau kamu tolak diproses. Kalau kamu tolak dibentuk oleh tangan Tuhan yang ahli dalam seni membentuk. Yang terjadi adalah satu, kamu gak punya sekutu dalam proses kehidupan. Dua, kamu gak bakal dapat upah setelah proses selesai. Tiga, kamu gak bakal dapat ganti rugi setelah proses selesai. Tapi yang keempat ini yang dia bilang, kamu tidak akan mengalami pemulihan dari dalam. Makanya coba saudara lihat, waktu dia alami tragedi, dia tinggalkan Tuhan? Tidak. Dia melawan Tuhan? Tidak. Waktu alami tragedi, dalam dia punya susah, dia tetap memutuskan, kalau toh Tuhan mau remukan saya, remukan sudah. Percayalah, teori gampang, praktek susah. Kalau Tuhan mau bentuk saya dengan tangisan ini, bentuk saja. Saya tidak akan keras kepala lawan Tuhan. Coba saudara lihat, apa yang Ayub yakini, itu terjadi untuk dia punya hidup. Sebab satu, Tuhan bersekutu dengan Ayub sampai akhir. Dua, Ayub dapat upah dari Tuhan. Tiga, baca pasal terakhir kitab Ayub. Alkitab tulis begini, apa yang pernah hilang dari Ayub, Tuhan ganti 2 kali ganda. Kata selamat atau salam artinya ganti rugi. Tuhan tidak berhutang untuk kita dalam proses hidup Pak Ibu. Apapun hal yang kemudian terlepas dari hidupnya kita, karena proses pembentukan, Tuhan tahu kok kapan mengembalikannya, Tuhan tahu kok kapan menambahkannya untuk kehidupan kita. Bahkan yang terakhir ini yang Ayub bilang, kalau Tuhan bentuk kamu dan kamu tidak berkeras, kamu tidak keras kepala untuk lawan dia, yang terjadi adalah kamu pasti pulih dari dalam. Kalau kamu pulih dari dalam, nah ini yang terjadi Pak Ibu. Saudara dan saya akan jalani kehidupan dalam keadaan sehat. Kita akan melihat hidup, kita akan melihat Tuhan, kita akan lihat manusia itu dengan perspektif yang betul. Tapi kalau kita nggak pernah pulih dari dalam, yang terjadi adalah kita lihat Tuhan, kita lihat keadaan, kita lihat manusia, perspektif pasti selalu salah. Nah dibutuhkan manusia-manusia sehat untuk menjalani kehidupan. Tapi ternyata untuk menjadi sehat dan pulih dari dalam, tidak ada cara lain. Saudara dan saya akan masuk dalam proses pembentukan oleh tangan Tuhan dalam hidupnya kita. Amin Pak, Ibu. Sebab begini, kalau saudara dan saya pulih dari dalam, pemulihan di luar itu adalah kisah lanjutannya. Yang paling inti dalam hidupnya kita bukan sekedar pulih di luar. Yang paling inti dalam hidupnya kita harusnya adalah kita pulih dari dalam. Kalau saudara dan saya pulih dari dalam, kita punya kans sangat besar
untuk melepaskan kesembuhan bagi orang lain. Kita punya perspektif akan berdiri pada sisi yang benar. Lalu kemudian nanti saudara lihat dalam persoalan menimbang, memilih, memilah, memutuskan. Anda dan saya akan memutuskan dengan benar. Sehingga akhirnya pemulihan dari sisi luar itu akan menjadi cerita berikutnya yang saudara dan saya alami dalam kehidupan. Amin. Makanya kesimpulan khotbah pagi ini sederhana saja. Tuhan tidak pernah bikin salah untuk hidupnya kita. Amin Pak, Ibu. So dia bijaksana dalam tindakan. Kalau Anda dan saya masuk dalam kisah proses hidup, pahamilah bahwa yang sedang bentuk kita adalah tangan ahli. We are gonna be fine. Kita semua akan menjadi baik-baik aja. Jadi baik-baik aja. Kita nggak akan celaka dalam proses hidup. So yang handle kita adalah tangan ahli. Kenapa kita tidak akan keras kepala ketika dibentuk? Kita nggak akan lari, kita nggak akan melawan, kita nggak akan memutuskan untuk memisahkan diri dari Tuhan ketika kita diproses dalam hidup. So ini yang kita yakini. Kalau saya nggak ngelawan, kalau saya nggak keras kepala, yang terjadi adalah Tuhan jadi sekutu buat saya hadapi hidup. Tuhan akan memberikan kepada saya upah. Tuhan akan memberikan kepada saya ganti rugi. Tuhan akan pulihkan saya dari dalam. Sehingga kalau proses ini selesai, saudara cek aja. Kematangan kita teruji. Cara berpikir kita akan berbeda. Pertimbangan kita akan menjadi jauh lebih bijak. Saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang lebih respect kepada Tuhan. Setelah kita selesai menjalani cerita proses kehidupan. Amin. Sudah, saya selesai Pak, Ibu. Saya undang saudara bangkit berdiri, mari kita datang kepada Tuhan. Coba renungkan ulang pada kisah yang hari ini kita lagi jalani. Kita lagi ada pada posisi marah Tuhan enggak? Meragukan Tuhan enggak? Curiga pada Tuhan dan menuduh Tuhan, kayaknya Tuhan lagi enggak adil untuk saya punya hidup ini. Saya sudah layani Tuhan, kasih banyak, ikut Tuhan lama, puasa, berdoa, tapi kisah masih tetap kayak gini nih. Tuhan lagi berlaku tidak adil. Coba-coba pertimbangkan ulang. Sebab Alkitab ajar, kalau kita berpikir begitu, saudara dan saya lagi salah menimbang. Mari sama-sama kerjakan seperti yang Alkitab ajar. Yakini dalam susahnya hidup, Tuhan itu tetap bijak. Tuhan itu tetap kuat. Tidak ada yang salah dalam dia punya rancangan untuk hidupnya kita. Kita nggak akan melawan. Supaya pada akhirnya nanti setelah menangis kita tertawa Pak Ibu. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Bagaikan bejana siap dibantu, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku
dalam proses yang saya alami hari ini, yang saya yakini adalah Tuhan tidak salah bertindak. Yang saya yakini adalah saya sedang ada pada tangan pembentukan sang ahli membentuk. Jadi setelah Tuhan selesai bentuk saya pasti akan jadi lebih bagus dari hari ini. Berapa yang sudah mengangkat tangan, saya berkata kepada Tuhan, pada proses ini saya tidak akan keras kepala. Saya tidak akan melawan waktu diremukan. Saya tidak akan melawan waktu Tuhan tekan saya dalam hidup. Yang saya tahu adalah Tuhan akan bersekutu dengan saya. Tuhan akan memberikan upah kepada saya. Tuhan akan balas dengan ganti rugi untuk saya punya hidup. Bahkan Tuhan akan pulihkan saya dari dalam untuk kemudian memulihkan saya dari sisi luar. Kalau saudara orangnya sudah boleh angkat tangan dan mari kita berdoa bersama di hadapan Tuhan. Pada proses kali ini kami akan bertahan pada keyakinan benar bahwa Tuhan tidak pernah salah bertindak atas kehidupan kami. Apa yang sedang kami alami adalah kami sedang ada pada tangan pembentukan sang ahli. Tuhan tidak akan bikin kami jadi bejana yang biasa aja. Tuhan akan bentuk kami dalam seluruh keahlian yang Tuhan punya. Sehingga waktu kami akhirnya berhasil Tuhan bentuk. Yang kami tahu adalah kami akan menjadi jauh lebih indah dibanding dengan hari yang kemarin. Kami akan naik harga lebih mahal dibanding dengan hari yang kemarin. Kami akan menjadi orang-orang yang semakin teruji dalam kehidupan. Dan dihargai dalam realita mahal. Menjadi sangat berkualitas. Karena sang ahli berhasil bentuk kami dalam hidup. Kami angkat tangan kami dan kami declare kepada Tuhan bahwa dalam proses kali ini kami tidak akan keras kepala lawan Tuhan. Kami tidak akan keras kepala lawan waktu kami sedang diremukan. Waktu Tuhan sedang bawa kami kepada tekanan. Waktu Tuhan sedang ngiring kami pada realita mengukir ulang. So kami tahu waktu kami tidak melawan, Tuhan akan tetap terikat dengan kami dalam perjanjian damai. Tuhan akan bersekutu dengan kami, berpihak pada hidup kami, bertahan melawan apa aja, membela kehidupan kami. Kami tidak akan kalah dalam proses ini. Kami punya sekutu yang hebat yang akan mengangkat kami sampai kepada posisi yang paling tinggi dalam hidup. Hari ini kami tahu bahwa Tuhan akan memberikan kepada kami upah. Tuhan akan memberikan kepada kami ganti rugi sebagai bagian dari tangisan kami, ratapan kami. Tuhan akan ganti rugi dengan tertawa, dengan menari, dengan bersorak, dengan berita kemenangan. Sebab Tuhan berjanji hal hebat akan terjadi dalam hidup kami. Dan kami juga tahu bahwa Tuhan akan memulihkan kami dari dalam. Selesai proses ini, kami akan menjadi lebih bijak. Kami akan sehat di dalam. Perspektif kami akan menjadi semakin benar. Kami teruji dalam kedewasaan. Sehingga pada akhirnya kami pulih juga pada bagian yang luar. Firman ini kiranya Tuhan meteraikan dalam pertimbangan kami, perenungan kami. Supaya seumur hidup kami tidak melawan Tuhan. Kami ikuti Tuhan punya cerita. Dan pada cerita hidup kami bisa bersaksi kepada banyak orang. Tuhan tidak pernah salah. Berkat-Mu menyertai kami turun-temurun. Untuk Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu, silakan duduk.